Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain. Wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Baik, untuk pertemuan pertama ini sifatnya pengantar ya. Kalian lihat dulu covernya dari kitab ini, bahwa untuk kurikulum tafsir tahlili di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu kita menggunakan kitab Muqarrar Tafsir Jalalain ya, Tafsirul Jalalain ya. Karena lebih ringkas dan lebih mudah ya. Jadi maksud tujuannya supaya kalian selesai selama kuliah di IAT itu bisa menyelesaikan secara urut ya tafsir Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, lebih cepat khatam dan lebih komprehensif ya. Walaupun nanti tafsir tahlil itu banyak ya, kalian bisa menggunakan tafsir-tafsir yang lain nanti kalau sudah mahir ya. Kalau sudah mahir di dalam tafsir, kalian bisa merujuk tafsir-tafsir lain ya, tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Al-Qurtubi ya, dan tafsir-tafsir yang lainnya ya. Nah, kita menggunakan tafsir Jalalain ini karena ini merupakan tafsir yang sudah muktabar ya, muktamad ya, yang dipakai pegangan oleh para ulama ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa di ilmu Al-Quran dan tafsir itu nanti mengkaji semua corak ya tafsir yang ada di dalam Islam ya, di dalam literatur Islam. Baik itu tafsir secara berurutan, kalian akan mempelajarinya, tafsir tahlili namanya, ataupun tafsir tematik ya. Jadi nanti di setiap semester ada juga mata kuliah tafsir tematik. Kalau tematik itu kita belajar dengan tema-tema tertentu ya. Misalkan nanti tafsir tematik pendidikan, tafsir tematik politik Islam, tafsir tematik ekonomi syariah, tafsir tematik tentang sains, dan begitu seterusnya ya. Dan itu ada di setiap semester nanti. Demikian juga yang ada di setiap semester itu adalah tafsir tahlili ya. Itu tafsir secara berurutan ya, tafsir secara berurutan dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas ya. Jelas ya? Baik. Nah, kita pilih tafsir Al-Jalalain ya. Al-Jalalain itu artinya dua jalal ya. Kenapa disebut dua jalal? Jalalain itu kan musanna ya, dua jalal. Disebut dua jalal itu nama orang. Yang pertama adalah Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Siapa? Jalaluddin, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin apa? As-Suyuti ya. Jadi kitab tafsir ini ditulis oleh dua orang ulama yang memiliki nama atau sebutan Jalaluddin. Yang pertama Jalaluddin siapa? Al-Mahalli ya. Yang kedua Jalaluddin apa? As-Suyuti ya. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu nama lengkapnya tadi Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli ya.
Itu termasuk ulama Mesir ya. Ulama apa? Mesir yang lahir tahun 791 ya. Berarti ulama abad keberapa? Ke-8 Hijriah. Nah, disebut Jalaluddin Al-Mahalli itu nisbat satu daerah ya. Kalau di Mesir itu ada daerah namanya Mahallah ya. Daerah apa? Mahallah. Makanya nisbatnya menjadi Mahalli ya. Jadi dulu ulama itu menggunakan nisbat satu daerah ya. Misalkan kalian orang Bogor menjadi apa? Al-Bogori ya. Orang Rembang Ar-Rombani. Orang mana lagi? Makassar Al-Makassari ya. Ada Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama Indonesia yang terkenal. Ada juga Padang berarti apa? Al-Fadani ya. Makanya ada ulama terkemuka di Mekah yang dikenal dengan Al-Musnid ya, ulama sanad ya, yang sangat terkenal di Mekah, yang aslinya orang Padang, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani ya. Kalau Rosa orang mana Zal? Betawi, Al-Batawi ya. Kalau Fatwi orang mana? Bekasi. Enggak terkenal. Jadi itu nisbat ya, nisbat satu daerah. Al-Mahalli itu nisbat satu daerah, yaitu daerah di Mesir namanya Al-Mahallah. Jelas ya? Jadi Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli itu yang pertama ya, imam yang menulis kitab tafsir Jalalain yang pertama itu sebutannya adalah Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli ya. Jelas ya? Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini ya, menulis tafsir Jalalain, uniknya itu tidak dari surat Al-Fatihah ya. Beliau menulisnya itu dari surat Al-Kahfi. Jadi separuh bagian belakang. Jadi nanti jangan salah paham ya. Jadi tafsir Jalalain ini kan ada 2 jilid ya. Nah, justru yang jilid kedua yang dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas ya, itu ditulis oleh siapa? Imam Jalaluddin apa? Al-Mahalli. Nah, beliau ini lebih tua karena Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini gurunya dari Jalaluddin As-Suyuti. Nah, jadi ini guru dan murid itu. Dan Jalaluddin Al-Mahalli ini ulama besar karena salah satu murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Murid dari siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi tafsir ini tafsir jelas itu. Jadi tafsir yang punya sanad gitu ya. Walaupun tafsirnya singkat ringkas. Jadi dari sisi keilmuan ini sanadnya bersambung ya. Dari tafsir ini Jalaluddin Al-Mahalli itu sebagai muridnya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama hadis, ulama fikih ya, yang mensyarah Sahih Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Jadi jelas keilmuannya itu punya sanadnya sampai bersambung, sanad ilmu itu sampai Rasulullah SAW. Nah, kalau Jalaluddin As-Suyuti itu sebagai murid ya, murid dari siapa? Jalaluddin Al-Mahalli ya. Jadi beliau ketika gurunya belum sempat menuntaskan tafsir 30 juz ini, baru surat Kahfi sampai An-Nas, beliau meninggal, wafat ya. Kemudian diteruskan oleh muridnya yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Ya, metode yang digunakan sama seperti gurunya karena guru murid ya. Murid tahu metode gurunya ketika menulis tafsir itu. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti kemudian
meneruskan dan menyempurnakan dari surat apa tadi? Al-Fatihah sampai apa? Sampai sebelum surat apa? Al-Kahfi. Itu surat apa? Al-Isra ya. Jadi generasi setelahnya yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti itulah yang menyempurnakan tafsir apa? Jalalain ya. Yaitu disempurnakan jilid pertamanya. Jilid pertamanya. Jadi dari Al-Fatihah sampai surat apa? Al-Isra ya. Jelas ya? Ingat-ingat ya. Jadi tafsir ini ditulis oleh dua ulama yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin apa? As-Suyuti. Jadi kalau ditanya kalian jurusan tafsir harus ngerti ini apa, kenapa disebut tafsir Jalalain. Jalalain itu musanna atau tasniyah ya, isim tasniyah dari kata apa? Isim mufrad jalal ya, jalalain ya. Ditasniyahkan jadi Jalalain. Jadi maksud Jalalain itu dua imam jalal yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli itu gurunya Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Jelas ya? Nah, Imam As-Suyuti ini Imam As-Suyuti itu berarti generasi setelah siapa? Setelah Jalaluddin Al-Mahalli ya. Yang namanya adalah Abdurrahman ya, Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakar As-Suyuti. Itu juga nisbat ya. Jadi As-Suyuti itu nama daerah Suyut ya. Itu salah satu daerah di Mesir juga ya. Jadi dua-duanya ini ulama Mesir. Dua-duanya ulama apa? Mesir ya. Nah, Jalaluddin As-Suyuti ini wafatnya tahun 911 Hijriah. 9 apa? 11 apa? Hijriah ditulis. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti ini termasuk ulama ensiklopedi Islam ya. Jadi semua bidang ilmu beliau punya kitabnya, menulis di semua bidang ilmu ya, ilmu nahwu, ilmu tafsir, hadis ya, ilmu Quran ya. Itu ada semua itu Imam As-Suyuti. Jadi sampai ulama menghitung ya, kitabnya Imam As-Suyuti itu ada 600 judul ya. Ada 600 apa? Judul. Kebayang nggak satu ulama menghasilkan kitab sebanyak berapa tadi? 600 judul. Ya, banyak ya. Jadi 600 judul kitab ya. Kadang satu kitabnya itu ada yang 1 jilid, 2 jilid, 5 jilid dan begitu seterusnya. Kalau ditumpuk itu ya berjilid-jilid itu berapa jilid itu ya. Itu Imam Jalaluddin apa? As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti juga dikenal dengan sebutan Imam Ibnul Kutub ya. Ibnu apa? Ibnu Al-Kutub. Anaknya kitab ya. Al-Kutub ya. Nah, kenapa dijuluki Imam Ibnul Kutub? Kutub itu jamak dari kitabun, jamaknya kutubun ya. Ibnul Kutub disebut imam anaknya kitab karena ya ada kisah yang menarik itu dalam sejarah Imam As-Suyuti. Ketika ya Imam As-Suyuti itu dalam kandungan ya, jadi ibunya mengandung, kandungannya sudah sekitar 9 bulan lebih ya, udah waktunya melahirkan. Nah, suatu ketika bapaknya itu memang ulama ya, yang suka mutolaah kitab, suka baca kitab. Nah, suatu ketika minta
ambilkan kitab, ya, ambilkan kitab katanya. Ketika istrinya itu sedang mengambil kitab, ya, tiba-tiba, ya, perutnya itu udah kontraksi gitu ya, sudah pembukaan dan akhirnya melahirkan. Jadi Imam Suyuti lahir di antara tumpukan kitab gitu ya. Makanya dikenal dengan Ibnul Kutub ya, karena lahir dulu di antara tumpukan kitab. Dan itu subhanallah ya, ternyata juga menjadi isyarat. Ternyata Imam As-Suyuti ketika besar itu jadi ulama besar itu, dan ulama kitab. Makanya disebut ulama ensiklopedia Islam ya, karena laksana ensiklopedi itu yang mencakup tadi, maksudnya semua bidang ilmu ya, ilmu balaghah Imam Suyuti punya kitab, ilmu fikih, usul fikih, hadis, usul hadis, tafsir, usul tafsir, itu semua tak punya Imam As-Suyuti ini ya. Makanya dikenal dengan Ibnul Kutub ya, dikenal Ibnul Kutub ya. Jelas ya? Jadi dikenal Imam Ibnul Kutub ya, karena ya memang waktu lahir itu di antara tumpukan kitab ya. Yang kedua, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu ya memang di masa hidupnya diwakafkan ya untuk menulis kitab ini ya, diwakafkan untuk menulis kitab ya, sehingga semua bidang ilmu beliau ya punya kitabnya ya, menulis kitabnya di situ. Padahal Imam Jalaluddin As-Suyuti itu sejak kecil yatim ya. Sejak kecil yatim, karena bapaknya itu wafat ketika beliau masih usia 5 tahun ya. Jadi artinya di sini banyak ya ulama-ulama yatim, ya kan, yang hidupnya yatim, tidak menghalangi mereka untuk mencari ilmu. Makanya kalau jadi anak yatim jangan pesimis. Banyak ulama-ulama kita seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti itu anak yatim, ya kan. Imam Syafi'i juga sama, itu anak yatim ya. Dan banyak ulama-ulama kita itu yatim sejak kecil, tetapi tidak terlantar dalam arti ngamen di pinggir jalan, tidak. Justru ketika yatim itu digunakan untuk mencari ilmu, fokus ya. Dan akhirnya ketika besar jadilah ulama besar itu ya. Makanya ada satu kitab yang secara khusus menulis tentang ulama-ulama yatim ya. Salah satunya ini adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tadi wafat tahun berapa tadi? 911. Lahirnya tahun berapa? 849. Jadi lahir tahun 849 sampai 911. Itu berapa tahun umurnya Imam As-Suyuti berarti? Hah? Berapa? Yang benar tuh matematikanya. Coba diulang. Coba. Lahirnya tahun berapa? 849, ya kan? Wafatnya tahun 911. Berarti berapa tahun? 62, bener 62 tahun ya. Jadi usia 62 tahun tapi karyanya tadi tembus berapa? 600 judul buku ya. Lah kalian udah punya berapa buku? Berapa buku yang kalian tulis? Sama-sama makan nasi ya. Ya, harus nulis kalian yang akademisi itu tulis. Kenapa kalian setiap mata kuliah disuruh dosen untuk bikin makalah? Tujuannya jadi penulis gitu loh. Coba kalau kalian bayangkan ya, kalian ini kuliah S1 itu kan 150 SKS. Iya kan? Setiap mata kuliah itu ada 2 SKS. Bayangkan. Kalau satu mata kuliah kalian punya 1 buku, punya berapa buku sampai hatam kuliah?
Nah itu harus nulis ya, tulis, biasakan nulis ya. Kalian kan kalau nulis di WA bisa lancar gitu ya, kenapa kalau nulis buku nggak lancar? Nah itu pertanyaan. Ditulis, nulis itu tentang bidang apa, ilmu apa, tulis ya. Kalau Ustadz baru nulis 40 buku ya, baru sedikit ya, belum seperti Imam Suyuti. Ditulis, ada manfaatnya ya. Kita nulis itu ada manfaatnya, minimal dakwah gitu ya. Ya, makanya Ustadz nulis buku-buku diterbitkan di Singapura itu sudah ada beberapa buku itu ya, banyak itu ya. Judul-judulnya kalian bisa lihat itu di Instagramnya Ustadz, ada itu judul-judul buku yang diterbitkan dipakai di Singapura. Ya kita di sini tetapi bukunya dipakai di sana gitu, bermanfaat gitu. Nah kalian juga bisa belajar. Hanya belajar nulis ya. Tiru para ulama kita ya. Sama-sama dikasih usia, kesempatan usianya 24 jam, sama kan ya? Semua orang sama, dikasih Allah kedudukan sama, usia itu, waktu itu sama, 24 jam. Kan nggak ada yang waktunya 26 jam, nggak ada kan? Di dunia ini sama 24 jam. Kenapa bisa berbeda? Yaitu tadi motivasi diri dan mau belajar, menjadi manusia pembelajar ya. Sehingga nulis itu pun bisa dipelajari, ya kan? Bisa dipelajari ya. Makanya niatkan kalian kuliah ini salah satunya ingin jadi apa? Penulis. Tulislah buku ya. Jadi tulislah buku ya. Belajar ya. Minimal kalian kalau untuk belajar nulis itu ya punyalah buku diari gitu ya. Tulis hari ini punya pengalaman apa dalam bidang ilmu apa, tulis. Untuk melatih nulis saja dulu ya. Nanti semakin banyak buku yang dibaca ya, banyak kajian-kajiannya didengar, kita bisa mencerna dan kita muat ulang ya dalam bentuk tulisan. Itu jadi buku nanti ya. Jadi apa? Buku. Tayyib ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usianya berapa tadi? 62 ya. 62. Tayyib ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Nah, kemudian yang berikutnya dari kitab tafsir Jalalain ini sebagai pengantar ya. Selain tadi ditulis oleh dua ulama besar tadi, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin apa? As-Suyuti. Ya. Nah, kitab ini metodenya ya ringkas ya. Jadi kitab ini sangatlah apa? Ringkas sekali ya. Jadi kalau dibanding dengan tafsir-tafsir yang lain seperti tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Al-Qurtubi ya, tafsir Ibnu Jauzi misalkan, tafsir ini tergolong sangatlah ringkas ya. Sangatlah apa? Ringkas sekali ya. Tetapi makna kandungannya itu sangat padat ya, dan sangat mencakup ya. Jadi kedua ulama ini, Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu ketika menafsirkan ayat gitu ya, itu sangat ringkas sekali ya, sangat apa? Ringkas sekali ya. Tetapi terkadang maknanya itu sangat apa? Sangat padat ya. Jadi matadullu alaihi al-ayah al-Qur'aniyah. Jadi hanya sekedar maksud dari kandungan ayat ini apa? Wa ma yufhamu minha, apa yang bisa dipahami dari ayat ini. Nah, beliau tidak menyebutkan banyak khilaf di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Karena ini memang kitab ini sangat ringkas. Beliau berdua ini hanya menyebutkan tafsir yang paling rajih. Tafsir yang paling apa? Rajih, artinya pendapat yang paling kuat. Apa sih makna hikmah di situ? Apa sih makna tilqa'a di situ misalkan ya?
Apa sih makna jam'ukum misalkan di situ, di ayat itu. Nah, di dalam tafsir Jalalain itu hanya disebutkan pendapat dari tafsir yang paling apa? Rajih. Paling rajih itu maksudnya apa? Yang paling kuat saja. Jadi pendapat-pendapat yang lemah tidak dicantumkan gitu. Nah, ini salah satu keistimewaan di tafsir Jalalain, ringkes tetapi rajih gitu. Nah, beda dengan tafsir-tafsir yang lain. Kalau tafsir-tafsir yang lain itu tafsir-tafsir mausu'ah ya, tafsir-tafsir yang luas. Itu sering disebutkan pendapat-pendapat tafsir di situ sehingga panjang lebar ya. Kalau kepingin tahu misalkan tafsir yang panjang lebar itu misalkan tafsir At-Tabari, panjang lebar sekali ya. Itu bisa 20 jilid ya. Jelas ya? Tafsir Al-Qurtubi, nah itu juga sama, panjang lebar, disebutkan khilaf banyak sekali di situ. Ya. Kemudian tafsir Ibnu Katsir juga sama, panjang lebar itu tafsirnya. Nah, bedanya dengan tafsir Jalalain ini, tafsir Jalalain itu ringkes saja ya, karena tujuannya untuk memudahkan khususnya bagi mubtadiin ya, bagi pemula yang belajar tafsir itu supaya mudah gitu ya. Supaya apa? Mudah ya. Diambil pendapat-pendapat yang rajih saja ya. Baik itu dari pendapat sahabat ya, tafsiran sahabat, tafsiran tabi'in dan generasi setelahnya, diambil yang paling rajih saja ya. Nah, kemudian yang unik lagi di dalam tafsir Jalalain itu banyak disebutkan ya i'rab, disebutkan apa? I'rab dari kalimat ya. Kenapa ini kok dibaca rafa, nasab, jar ya? Itu dijelaskan di situ supaya apa? Tujuannya tidak tertukar ya. Karena bahasa Arab itu beda harokat, itu kadang beda apa? Makna, makanya disebutnya lah i'rabnya. Ya. Dengan ringkas tentunya. Dan juga di tafsir Jalalain ini juga disebutkan ya. Ya, tentang qiraatnya, sebagian qiraat disebutkan di sini ya. Misalkan ayat ini ada satu qiraat oleh Imam Qiraah Sab'ah, itu sebagian disebutkan. Tujuannya apa? Supaya memperkaya makna dilalatul alfat ya, makna dari lafat-lafat dalam tafsir itu bisa nampak jelas gitu ya. Ini maksudnya apa? Kok ada qiraatnya seperti ini ya? Jelas ya? Dan yang disebutkan hanya qiraat yang mutawatirah ya, qiraat mutawatirah. Artinya qiraat sab'ah itu, dan tidak beliau sebutkan qiraat yang syadzah, tidak disebutkan qiraat apa? Syadzah ya. Jelas ya? Jelas ya? Jadi kita ringkas ini, kemudian dengan izin Allah ya, sampai sekarang nih kitab ini kalau dari abad 8 sampai sekarang abad keberapa? Udah berapa tahun ini? Dari tahun 800-an sampai sekarang berapa Hijriah? 1, 4, 4 5 atau 6 sekarang? Ya kan nggak tahu. Hijriah nggak ngerti. Harus ngerti Hijriah itu lebih penting daripada Syamsiyah, misalnya tahu. Iya kan? Kalau dari tahun 800-an sampai 1400-an berarti berapa tahun ini udah kitab? Udah 600 tahun lebih ya kan? Masih dipakai lah, nggak ketinggalan zaman. Ini hebatnya ulama dulu. Kalau ilmuwan sekarang nulis jurnal baru 3 tahun itu udah nggak kepake, ada kedaluarsanya kadang ya kan? Apalagi penelitian-penelitian kuantitatif itu nggak lebih dari 2 tahun 3 tahun udah kedaluarsa ya. Nah, itu bedanya ilmuwan zaman dulu dengan zaman apa? Sekarang. Karena keikhlasan salah satunya dan fokus di bidang ilmu gitu. Ya, kalau ilmuwan sekarang ini kan kadang niatnya nggak ikhlas itu ya, atau hanya sekedar untuk cari popularitas ya. Itu membeda sekali ya, makanya nggak awet gitu ya. Ilmunya itu manfaat ulama-ulama terdahulu ya. Jelas ya? Makanya ya
kitab ini diterima di timur, di barat ya, mau di negara-negara Arab maupun di Asia ya, apalagi di Indonesia, kitab ini dipakai ya, kitab Jalalain ini dipakai di pesantren khususnya, di kampus-kampus dipakai ya, dan bisa diterima. Nah, kemudian juga kitab Jalalain ini itu nanti juga ada hasyiahnya ya, di hasyiyai lagi, artinya diperkaya lagi gitu ya kajiannya oleh Imam As-Sawi. Imam siapa? As-Sawi. Dan hasyiyah Jamal ya, ini dua hasyiyah yang sangat terkenal, hasyiyahnya Imam Sawi dan hasyiyah Al-Jamal ya. Jadi nanti kalau kepingin memperkaya kitab Jalalain itu, kalian bisa download hasyiyah Imam Sawi terhadap tafsir Jalalain ya. Baik, jelas ya? Kalau sudah jelas, kita coba lihat ya. Tadi itu kita sudah mengenal bagaimana metodologi ya metode ya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli di dalam tafsir Jalalain ini. Baik, silakan dibuka ya. Untuk yang semester 3 nyimak dulu ya. Udah pernah diajarkan. Yang semester 1 dibuka, semuanya buka, gak apa-apa. Karena ini kelas gabungan ya. Sebagai pengantar muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi yang jilid pertama ini berarti siapa yang nulis? Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Berarti ini tafsirnya Imam Jalaluddin As-Suyuti nanti dari Al-Fatihah sampai Al-Isra. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amihi. Alhamdulillah, alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Dikasih makna ya, hamdan dengan pujian ya. Muwafiyan, hamdan dengan pujian ya. Muwafiyan yang mencukupi atau meliputi lini amihi terhadap nikmat-nikmatnya. Muwafian yang meliputi untuk semua nikmatnya. Mukafian yang mencukupi ya. Limazidihi untuk tambahan ya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memulai apapun ya, setelah bismillahirrahmanirrahim itu disunahkan untuk mengawali dengan hamdalah ya. Diawali dengan apa tadi? Hamdalah. Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bihi bi bismillah ya. Riwayat yang lain itu bihamdillah ya. Fahuwa abtar. Jadi segala sesuatu kalau tidak diawali dengan bismillah atau tadi hamdalah, maka dia abtar. Abtar itu apa? Terputus ya. Qalilul barokah, berkahnya sedikit ya. Makanya diawalilah semua ulama itu ya, ketika nulis kitab juga bismillah, kemudian alhamdulillah. Nah, kemudian yang menarik ya, yang perlu kalian ketahui, kenapa kalau alhamdulillah itu diterjemah ke Indonesia menjadi segala puji ya kan? Jadi kalau kalian terjemahkan alhamdulillah jangan pujian ya, tapi segala puji. Kok dari mana kata segala, Ustaz? Dari al di sini ya. Al dari kalimat hamdu di sini itu lil istighraq. Istighraq itu artinya apa? Memiliki makna istighraq, memiliki makna komprehensif, mencakup seluruhnya. Makanya kalau di Indonesia kan segala puji. Paham? Berarti
segala puji. Pujian itu banyak. Iya, semua cakupan pujian ada di alhamdu, ada alnya di situ. Nah, pujian itu klasifikasinya apa saja? Yang pertama, pujian itu pujian ya, Allah memuji zatnya dan sifatnya sendiri ya. Itu yang pertama. Jadi al-khaliqu lil khaliq ya. Allah memuji dirinya sendiri. Misalkan dalam Al-Qur'an, innallaha ghafurur rahim. Itu Allah memuji dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha apa? Ghafur, pengampun lagi Maha penyayang. Itu namanya Allah memuji dirinya sendiri, zat dan sifatnya. Itu namanya al-khaliq lil khaliq ya. Kemudian pujian yang kedua, Allah memuji makhluknya, al-khaliq lil makhluk. Misalkan Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang luhur. Itu namanya Allah memuji makhluknya. Ya. Misalkan lagi innallaha yuhibbus sabirin ya, yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang sabar. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Itu namanya Allah memuji siapa? Hamba makhluknya ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pujian makhluk untuk khalik ya. Pujian makhluk untuk khalik ya. Jadi kita memuji Allah ya. Misalkan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, fa innaka antal ghafur, sesungguhnya engkau Maha Pengampun. Itu makhluk memuji siapa? Allah ya. Ya. Irhamna wa anta arhamur rahimin, ya Allah kasihanilah aku ya, sesungguhnya engkau Maha yang memberikan apa? Kasih sayang. Itu namanya apa? Makhluk memuji siapa? Allah. Nah, yang terakhir adalah makhluk memuji makhluk ya. Makhluk memuji apa? Makhluk ya. Dipuji temannya sukses ya. Dapat IPK 4. Alhamdulillah, barakallahu fiik ya. Sukses ya. Nah, itu namanya makhluk memuji apa? Makhluk. Boleh ya. Selama tidak berlebihan. Saling menghormati, saling menghargai, kan gitu kan. Nah, semua pujian tadi, baik Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji makhluknya, makhluk memuji Allah, makhluk memuji makhluk tadi, itu adalah lillahi, hanya milik siapa? Allah. Makanya kalau kalian dipuji jangan membusungkan dada ya, jangan sombong, karena itu pujian sebenarnya miliknya siapa? Allah. Nah, di sini hamdan muwafiyan li ni'amihi wa mukafiyan li mazidihi ya. Jadi dengan pujian ya, pujian untuk seluruh nikmat ya kan, yang meliputi seluruh nikmat dan meliputi atau mencukupi tambahan dari semua nikmat. Wah, luar biasa kan ya. Makanya para ulama dulu itu ketika membuat apa namanya kalimat itu indah sekali gitu ya. Indah sekali ya. Dan itu juga ya mengikuti sunnah Nabi SAW. Ketika memuji itu pujian tidak sekedar pujian. Kalau kalian zikir mengucapkan alhamdulillah itu pujian ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya. Alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Itu Nabi kalau ditanya, Nabi lagi senang ya, Nabi lagi longgar, itu jawaban Nabi alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya kan. Kalau Nabi lagi susah juga jawabannya alhamdulillah ala kulli hal. Makanya bedakan ya. Walaupun sama-sama hamdalah. Kalau kalian lagi senang jawabannya adalah apa? Gimana kabar? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Diulang. Bagaimana kabar kalian? Kalau lagi susah ya, lagi susah
kiriman lagi seret, nggak punya duit, ya kan? Mau fotokopi nggak ada modal, ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji atas setiap apa? Keadaan. Jadi tetap hamdalah gitu, ya. Tidak mengatakan lagi sial, enggak begitu. Itu namanya pesimis. Nah, dalam Islam tuh nggak boleh pesimis, harus optimis terus. Walaupun lagi susah tadi, kantongnya lagi sempit, ya. Tapi jawabannya adalah alhamdulillah ala kulli hal, ya. Atau kalau kalian juga bisa alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafi'an li mazidihi. Wah, tambah top lagi itu, ya. Itu kalau dipraktekkan dalam kehidupan, diimplementasikan dalam kehidupan, itu ganjarannya banyak, ya, mulia. Makanya nanti di surga itu ada istana yang dikasih sebutan Baitul Hamdi. Disebut apa? Baitul Hamdi, istana pujian, ya. Bagi siapa? Bagi orang yang tadi terpuji akhlaknya, terpuji sikapnya, dan terpuji lisannya dari zikir, ya. Selalu alhamdulillah. Selalu apa? Alhamdulillah. Tidak hanya sekedar alhamdulillah, Nabi juga mengajarkan hamdalah yang mudha'afah. Makanya dalam zikir itu ada namanya zikir mudha'af. Kalau kalian membaca alhamdulillah, 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 itu bagus, ya. Tetapi ada yang lebih afdol lagi, dikenal dalam tradisi ulama kita, ya, dikenal dengan zikir mudha'af. Dengan zikir apa? Mudha'af. Mudha'af itu artinya apa? Dilipat gandakan. Contoh zikirnya gimana? Dalam hadis ada hadisnya. Alhamdulillah adada ma khalaqa. Segala puji bagi Allah adada ma khalaq. Nah, pujian itu sejumlah ciptaan Allah. Sejumlah apa? Apa yang telah Allah ciptakan. Berapa banyak itu? Ya sudah tidak bisa dikatakan berapa miliar atau triliun, unlimited, nggak terbatas gitu. Jadi dengan kalian mengucapkan alhamdulillah, ya, adada ma khalaq, segala puji, ya kan? Yang pujian tadi itu sejumlah apa yang telah diciptakan oleh Allah. Apa yang diciptakan oleh Allah, jagat raya ini, daratan, lautan, makhluk yang ada, itu berapa jumlahnya, ya kan? Yang tak terhingga tadi. Nah, dengan jumlah itulah aku memuji Allah. Nah, itu namanya dzikir apa? Mudha'af. Itu sebanyak itu pula pahalanya, ya. Sama kalau kalian tadi ketika kalian berdoa nih, makanya jangan pelit. Berdoa itu jangan untuk sendiri. Allahumma firli, ya Allah ampuni aku. Demikian juga ampuni siapa? Misalkan wali walidayya, untuk orang tuaku, untuk guru-guruku, wali masyayikhina, untuk guru-guruku, walil mukminin wal mukminat, untuk semua orang mukmin, orang mukminat, ya, laki-laki perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Berapa jumlah dapat pahala kalian dapat? Ya, kumpulkan ini koin-koin pahala. Jangan mengumpulkan koin-koin di TikTok aja. Ini orang sekarang ini lagi lomba-lomba kumpulkan koin di TikTok, padahal itu syubhat, ya. Hasil joget-joget nanti dapat duit, itu haram itu, ya. Dapat bayaran dari TikTok, hasil apa tadi? Joget-joget, haram. Mau dia buka aurat kok dapat bayaran, iya kan? Melacurkan diri di depan kamera, ya nggak boleh, haram itu, ya. Penghasilan yang syubhat. Itu aja orang sampai melekan gitu kan, sampai live sampai pagi, sampai subuh, ketiduran nggak sholat, ya, gara-gara TikTokan, ya, demi dapat koin. Dapat apa? Koin dan poin, ya kan? Nah, kenapa sekarang generasi muda nggak berpikir dapat poin pahala gitu? Dengan cara apa tadi? Sekedar membaca alhamdulillah, ya, alhamdulillah adada ma khalaq, ya. Atau dengan sekedar
Allahumma firli walil muslimin wal muslimat, itu otomatis kalian dapat pahala berapa itu poinnya itu ya. Kalau umat Islam sekarang 1,7 miliar, kalian dapat itu pahala 1,7 miliar seketika poinnya ya. Belum yang mati sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa poinnya ya. Berpikir nggak seperti itu? Karena sekarang generasi sekarang itu pikirannya materialistik gitu. Duit kelihatan yang materi gitu. Kalau yang sifatnya immateri yang nggak kelihatan dia nggak mau lihat gitu. Nah ini bahaya, ini budaya materialisme ini sekarang ya muncul, sehingga yang pahala-pahala ini nggak kelihatan gitu. Makanya ya kalian itu jadi manusia yang berkhidmat untuk Allah tadi, khidmat untuk pahala gitu ya. Ya walaupun tidak muncul dalam bentuk koin gitu ya, tapi kita selalu punya poin tadi ya, poin pahala itu yang paling penting ya. Jelas ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu dan salawat, wassalamu dan salam ala sayyidina untuk junjungan kita ya, Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi dan sahabat ya Nabi Muhammad, wa junudi dan pasukan atau loyalis ya, pendukung ya pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain hamdalah tadi, selain hamdalah juga sholawat apa? Salam. Jadi kalau apapun ya kalian memberikan pengantar itu poinnya tadi setelah basmalah, hamdalah, sholawat apa? Sholawat salam ya. Sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, sholawat untuk Nabi, sholawat untuk zuriyah Nabi, keluarga Nabi, zuriyah Nabi, dan juga umatnya Nabi gitu ya. Nabi, keluarga Nabi ya, keluarga apa? Nabi, kemudian apa? Sahabat Nabi, kemudian apa? Umat, wa junudihi maksudnya umatnya Nabi, pasukannya Nabi, pengikutnya Nabi ya. Itu harus disolawati semua ya. Disolawati apa? Semua ya. Jadi kalau solawat itu setelah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, jangan lupa ya, wa alihi wa sahbihi atau wa ashabihi ya, wa tabi'in juga boleh begitu, atau wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, atau dengan wa junudihi tadi, dengan pasukan atau umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sholawat ya, banyaklah baca sholawat, karena sholawat itu ya adalah ketika kita amalkan dengan ikhlas, kita semakin dikenal ya. Orang kenal itu kalau sering ya, sering ketemu ya. Kalau jarang ketemu itu kan jarang kenal, betul nggak? Nah, untuk menghubungi Nabi supaya kita connect dengan Nabi ya, sinyalnya sambung dengan Nabi, bagaimana caranya? Dengan cara apa? Sholawat. Karena sholawat itu kan, sholawat salam itu dikirim, dan dikirimnya itu by name, dengan nama ya. Hari ini Abdul Muiz, mana Abdul Muiz? Abdul Muiz sholawat, kenal sama Nabi. Abdul Razak datang sholawat, dapat kiriman sholawat ya. Nabi dapat kiriman sholawat dari Abdul Razak ya. Harun Fahri Rizki, Harun juga hari ini sholawat, dapat kiriman ya. Kenal gitu, dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi di dunia dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah mengutus malaikat yang secara khusus, iya kan, menyampaikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi
Sampai kenal itu ya. Ya. Dan bahkan nanti di surga yang paling dikenal ya banyak sholawat juga salah satunya. Dalam hadis dijelaskan inna akrabakum minni fil jannah aksarukum sholatan alayya. Jadi kalau orang yang paling dekat di antara kalian ya besok hari kiamat itu ya kan, adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Ala fa'aksiru minas sholati alayya fil laylatil gharra wal yaumil ashar ya. Lebih-lebih kalian sholawat pada al-lailah al-gharra ya, malam yang bercahaya. Itu apa? Malam apa? Kata Imam Syafi'i yang dimaksud hadis ini Lailatul Gharra itu artinya malam Jumat. Malam apa? Jumat ya. Wal yaumil azhar, yaitu siangnya hari Jumat. Jadi Kemis malam Jumat ba'da maghrib itu kalian sholawatan ya. Siangnya juga sama, itu perbanyak sholawat ya. Jadi kalau malam Jumat pray dulu, jangan nongkrong-nongkrong ya. Malam Jumat ayo sholawatan ya. Maksud sholawatan itu maksud secara umum ya. Baca sholawat Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, itu sholawat. Atau sholawatan dalam rangka tadi kita menghidupkan sunnah Nabi SAW, dibacakan hadis-hadis Nabi ya. Malam Jumat ya, baca misalnya kalau Ustadz pribadi kalau malam Jumat bikin kajian hadis ya, Sahih Bukhari ya di Masjid As-Safiyah. Udah pertemuan 100 lebih, udah berapa tahun itu ya, sampai hari ini alhamdulillah. Jadi dalam rangka untuk menghidupkan tadi malam Jumat, untuk menghidupkan sholawat. Siang Jumat juga sama ya, untuk menghidupkan apa tadi? Sholawat itu lebih ya, dekat dengan syafaat tadi ya. Jelas ya? Baik. Hada mashtadda ilai hajatur raghibin. Hada ini ya, kitab ini mashtadda, ma apa yang istadda, sangat kuat. Ilaihi, terhadapnya hajatur raghibin, kebutuhan ar-raghibin, orang-orang yang mencintai ya, fi takmilati tafsiril Quran, di dalam menyempurnakan. Takmilah itu menyempurnakan. Fi takmilati tafsiril Quran, dalam tafsir Al-Quran ya. Fi takmilati tafsiril Quranil Karim, dalam menyempurnakan tafsir Quranul Karim. Alladzi allafahu, alladzi yang allafa, telah menulis, menyusun hu tafsir ya, al-imam, imam al-allamah yang sangat alim ya, al-muhaqqiq, seorang muhaqqiq, yaitu Jalaluddin, Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli ya, asy-Syafi'i, madhabnya Syafi'i ya. Ramahullah wa tatamayyam ya. Ramahullah, mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita beliau. Wa tatamayyam ya, dan menyempurnakan ya, melengkapi ya. Ma apa-apa fatahu yang luput ya, yang kurang atau luput. Jadi ini niatnya Imam Jalaluddin As-Suyuti sangat kuat tadi untuk menyempurnakan tafsir yang telah ditulis oleh gurunya, yaitu Imam siapa tadi? Jalaluddin Al-Mahalli. Karena tadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu nulis tafsirnya dimulai dari surat apa? Surat Al-Kahfi sampai An-Nas. Selepas itu beliau wafat, jadi belum sempat menyempurnakan separuh bagian yang depannya. Maka disinilah muridnya, yaitu Imam As-Suyuti, punya tekad kuat ini ya, untuk menyempurnakan dari tafsir gurunya tadi ya. Sama ya kayak tafsir kontemporer itu ada tafsir namanya Adwaul Bayan, itu juga nggak selesai, disempurnakan generasi setelahnya ya.
Makanya kalau kita nulis itu nggak usah khawatir, kalau nggak selesai nggak apa-apa, nanti insya Allah ada yang meneruskan itu. Ya, minimal kita sudah punya pondasi dasar, meletakkan batu dasar terhadap ilmu tadi. Ada yang menyempurnakan nanti. Wa huwa min awwali suratil Baqarah, wa huwa yaitu min awwali suratil Baqarah, dari awal surat Al-Baqarah ila akhiril Isra, dari akhir surat Al-Isra ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Imam Suyuti ini tafsir dari awal ini, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Al-Isra. Bititimmatin ya, bititimmah ya, dengan penyempurnaan ya, ala namtihi, sesuai dengan metode beliau ya. Jadi makanya kalau orang membaca tafsir Jalalain itu nggak ada bedanya juz pertama dengan juz kedua ya, persis itu metodologinya persis. Nah dalam menulis itu butuh metodologi, nah ini penting ya. Makanya kenapa kalian itu ya di IAT nanti itu ada metodologi penelitian ya, penulisan, baik metodologi kualitatif ya untuk tafsirnya ya. Jadi untuk metode tafsir tematik sudah dapat kan yang semester 3 ya, udah dapat belum? Udah mulai semester 3 ada metodologi tafsir tematik ya, itu nanti diajarkan. Atau nanti juga ada metode-metode lain ya. Kalau dalam penelitian itu nanti ada penelitian kualitatif metodenya, ada yang kuantitatif kan gitu. Itu diajarkan di perguruan tinggi. Ya kan? Karena kalau kita neliti atau nulis itu harus jelas manhajnya, metodenya itu seperti apa gitu. Jadi jangan asal nulis ya, tapi ada metodologinya gitu. Nah, metodologi yang digunakan oleh Imam As-Suyuti ini persis metode yang ditempuh oleh siapa? Gurunya. Yaitu apa? Min dzikrima, yaitu dari menyebutkan ma yufhamu, ma apa saja yufhamu yang bisa dipahami dengannya kalamullah ta'ala. Jadi untuk memudahkan tadi makna dari kandungan lafadz dalam ayat itu supaya mudah dipahami, itu ditafsirkan dengan ringkas dan mudah ya. Itu metode yang pertama. Yang kedua, wal-i'timadu 'alal arjahil aqwali. Wal-i'timadu, dan berpegang teguh 'ala arjahil aqwali, pada arjah yang paling rajih al-aqwali, dari pendapat-pendapat tafsir ya. Jadi yang kedua metode dalam tafsir Jalalain itu adalah tadi yang saya sebutkan ya, yaitu menyebutkan apa tadi? Tafsir yang paling rajih, yang paling apa? Rajih. Metode yang ketiga, wa i'rabu ma yahtaju ilaih. Yang ketiga adalah i'rab ya. Metode i'rab. Jadi nanti dalam tafsir Jalalain itu banyak kalian akan jumpai ya i'rab kalimat itu. Ya. Entah rafa, nasab, jar itu disebutkan detail nanti ya, dan ringkas itu disebutkan. Ma yahtaju ilai, i'rab apa saja yahtaju yang atau yuhtaju yang dibutuhkan ilai kepadanya. Nah ini metode yang ketiga. Jadi kalau Ustaz tanya, coba sebutkan metode dalam tafsir Jalalain itu apa saja? 1, 2, 3, paham? Yang keempat metodenya watambihun dan tambih ya, mengingatkan. Ada peringatan atau ada catatan penting ya, tambih itu. Alal qiraat, atas qiraat ayat ya. Oh ini di qiraatnya Imam Asim begini, oh ini qiraat lain. Dalam qiraat Sabah begini, itu disebutkan. Al-mukhtalifah, yang berbeda-beda. Al-masyhurah, yang masyhur. Ala wajhin, atas wajhin. Wajhin itu perspektif ya. Latifin, yang lembut ya. Nah yang keempat disebutkan qiraat yang paling masyhur ya. Tidak semua qiraat disebut di sini. Nah,
Qiraat yang masyhur itu disebutkan, oh ini ada qiraat lain, ya. Jadi itu metodologinya begitu, ya. Wa ta'birin wajizin. Nah, ini yang ke berapa? Yang kelima. Wa ta'birin, dan menggunakan takbir wajizin yang simple, yang ringkas, ya. Wa tarku tatwil, dan meninggalkan at-tatwil, panjang lebar, takwil. Jadi memang pembahasannya enggak panjang lebar, itu dihindari dalam kitab Jalalain ini. Bidzikri aqwali, dengan menyebut pendapat-pendapat ghairi mardiyatin, pendapat yang tidak diridhoi. Jadi pendapat-pendapat yang enggak perlu enggak disebut di sini, ya. Enggak ada manfaatnya sehingga enggak disebutkan, ya. Ada berapa tadi? Hah? 1, ayo coba. Satu apa tadi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, belum. Wa a'aribu mahalliha, kutubul arabiyyah. Wa a'aribu, dan menempatkan a'rab, ya, logat Arab atau budaya, ya, sastra, ya. Yang sebagaimana terdapat dalam kutubul arabiyyah, dalam kitab-kitab Arab, ya, kitab-kitab bahasa Arab. Jadi yang ke berapa tadi? Ke-7, ya. Nah, dalam metode tafsir Jalalain itu memposisikan tadi, menjaga budaya, tradisi, ya, kebahasaan, citra rasa Arab, ya. Bahasa Arab itu kan ada kebahasaannya, ya, ada kekhususannya, ada keilmuannya di situ. Nah, itu diletakkan. Jadi tidak sembarangan asal bahasa gitu. Bukan sembarangan bahasa Arab, tapi diletakkan sesuai dengan apa? Bidang ilmu bahasa Arabnya, ya. Baik itu lahjahnya, baik dalam sastranya, ya. Jadi karena Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka pemahaman yang mendalam terhadap bahasa Arab itu penting. Makanya Imam Suyuti di sini, ya, Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli itu betul-betul memberikan perhatian khusus tentang posisi ilmu apa? Bahasa Arabnya. Paham, ya? Karena tak mungkin orang nggak ngerti bahasa Arab bisa menafsirkan, itu mustahil, ya. Kalau toh dia punya tafsir, bahaya itu, karena nggak ngerti bahasa Arab kemudian menafsirkan, akhirnya terjadi kekacauan makna, ya, atau cocok logi makna sehingga menyesatkan. Wallahu as'alu, wallahu, dan kepada Allah, as'alu, aku memohon, an-naf'a, manfaat, bihi, dengan tafsir ini, fid dunya, di dunia, ya, wa ahsanal jaza, dan sebaik-baiknya pahala, balasan, alaihi, atasnya, fil uqbah, di dalam akhirat, bimannihi, dengan karunia Allah, wa karamihi, dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, ya? Jadi itulah pengantar dari tafsir apa?
Jalalain. Fatki paham ya? Semua paham ya? Nanti pertemuan berikutnya baru masuk ke tafsir. Biasakan akademisi itu, mahasiswa itu biasakan kalau baca buku, baca dulu mukadimahnya. Kenapa? Karena dengan baca mukadimah itu separuh pemahaman isi kitab sudah kita bisa pegang di situ ya. Kenapa? Karena dalam menulis itu ya, Ikhwah ya, kalau kalian menulis buku ya, itu semua isinya bisa diwakili di mukadimah pengantar. Kalau penulisan ilmiah sekarang ibaratnya itu untuk membaca satu karya itu cukup membaca abstraknya. Apa? Abstrak. Jadi ringkes tapi padat gitu, mewakili semua 500 halaman, 1000 halaman. Dengan kita membaca abstrak, abstrak itu kurang lebih 500 kata aja. Satu halaman itu bisa memotret dari kandungan buku tadi. Paham ya? Makanya jangan lupa kalau baca kitab tuh baca apa tadi? Mukadimahnya. Karena itu mengantarkan. Atau kalau sekarang baca karya ilmiah jangan lupa baca apa tadi? Abstraknya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Untuk semester 3 boleh meninggalkan masjid ya. Nanti di absen ini sama komtinya ya. Nah, absen. Yang semester 3 boleh meninggalkan masjid. Yang semester 1 tetap di masjid. Ustadz kasih waktu istirahat 1,5 jam ya. Karena jam kedua kan ada ulumul Quran ya, bareng sama Ustadz lagi kan. Oke, 1,5 jam kalian boleh minum gratis tuh minuman. Kalau habis bisa minum air keran juga gratis juga di sini. Ada air hangat, air dingin. Paling enak di sini. Air hangat, air dingin, air keran ada semua ya. Kitab gratis. Kita tutup ya untuk sesi pertama. Subhanallah wa bihamdihi. Absen tolong di absen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nanti ketemu lagi ya. Di asrama itu kan banyak kitab tafsir Jalalain. Bawa aja ke sini. Gratis. Itu aja yang dibagi ya. Masih baru. Ada yang baru, ada yang bawa aja ke sini ya, bawa ke sini ke kantor ini ya. Nanti yang belum dapat kitab ya, nggak usah khawatir, nanti yang belum dapat kitab bilang ke komtinya ya. Nah, nanti akan dibagi lagi kitabnya, masih ada di asrama Ulil Albab, masih ada ya. Nanti yang belum dapat, yang ikhwan akhwat yang belum dapat kitab Jalalain nanti nyusul ya, insyaallah dapat. Dan peringatan yang kitabnya ditinggal jangan salahkan kalau itu diambil ustaz. Itu akan jadi hak milik orang lain. Ustaz kasih sanksi yang sudah dikasih kitab gratis kemudian nggak dikasih nama, nggak dibawa pulang, ditaruh di sini, itu bisa diambil oleh generasi setelahnya ya. Itu hak milik yang setelahnya. Makanya harus dipakai terus. Bisa ngajar dari Senin sampai